Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Dewi Anti, NIM 206119073. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait experimental design atau jenis desain eksperimen. Oke, terlebih dahulu kita harus mengetahui konsep dari eksperimen itu sendiri. Nah, di dalam penelitian, eksperimen merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui akibat yang ditimbulkan dari suatu perlakuan yang diberikan secara sengaja oleh peneliti. Sebagaimana Farrell dan Wallen pada tahun 2019 menyatakan bahwa eksperimen berarti mencoba, mencari, dan mengkonfirmasi. Kemudian dari konsep kuasi eksperimen itu sendiri, menurut Green pada tahun 2010, kuasi eksperimen itu adalah studi penelitian yang memberikan perlakuan atau treatment secara alami di lapangan untuk mengetahui dampak yang dihasilkan. Kemudian pada penjelasan kedua, kuasi eksperimen pada penelitian bertujuan untuk mengetahui dampak atau pengaruh yang dihasilkan setelah adanya pemberian perlakuan atau treatment tertentu di dalam kelas. Jadi, bisa kita katakan bahwa kuasi eksperimen ini tentunya memiliki tujuan untuk mengetahui dampak atau pengaruh setelah adanya pemberian perlakuan atau treatment tertentu di dalam kelas. Selanjutnya pada kuasi eksperimen dan true eksperimen ini juga memiliki perbedaan. Nah, bagaimana sih perbedaan kuasi eksperimen dan true eksperimen itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan perbedaannya. Nah, pada true eksperimen itu yaitu menempatkan subjek penelitian secara acak ke dalam kelompok eksperimen dan kontrol. Sedangkan kuasi eksperimen hanya menempatkan subjek penelitian secara tidak acak ke dalam kelompok eksperimen dan kontrol. Oke, selanjutnya di sini saya akan juga menjelaskan beberapa karakteristik dari eksperimen itu sendiri. Nah, karakteristiknya yaitu menggunakan kelompok kontrol sebagai dasar untuk dibandingkan dengan kelompok yang dikenai perlakuan eksperimental. Menggunakan sedikitnya dua kelompok harus mempertimbangkan kesahihan ke dalam atau internal validity, dan harus juga mempertimbangkan kesahihan keluar atau external validity. Selanjutnya kita masuk di experimental design, atau bisa dikatakan dengan jenis-jenis desain. Nah, pada jenis-jenis desain ini terdapat true eksperimen, quasi eksperimen, factorial, time series, repeated measures, dan single subject. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu juga true eksperimen itu sendiri. Jadi, true eksperimen ini bisa kita katakan bahwa eksperimen yang sebenarnya atau sebetul-betulnya, karena dalam desain ini peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Dengan demikian, validitas internal atau kualitas pelaksanaan rancangan penelitian dapat menjadi tinggi. Nah, adapun ciri utama dari true eksperimen itu bahwa sampel yang digunakan untuk eksperimen ini tentunya terdapat kelompok kontrol yang diambil secara random atau secara acak dari populasi tertentu. Jadi cirinya dari true eksperimen ini adalah adanya kelompok kontrol dan sampel yang dipilih secara random.
Nah, kemudian kita masuk di penjelasan dari kuasi eksperimen. Jadi teman-teman, di sini sebelum saya masuk di jenis-jenis desainnya, tentunya saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari bagian-bagian dari kuasi eksperimen, faktorial, time series, repeated scenarios, dan single subject. Nah, kemudian yang kedua kita masuk di kuasi eksperimen. Nah, kuasi eksperimen. Nah, kuasi eksperimen ini adalah bentuk desain eksperimen yang merupakan pengembangan dari true eksperimen. Jadi ini tuh kuasi eksperimen ini adalah bagian dari true eksperimen. Jadi bisa juga dikatakan bahwa kuasi eksperimen ini sangat sulit untuk dilakukan penelitiannya. Mengapa demikian? Karena desain ini mempunyai kelompok kontrol tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Walaupun demikian, desain ini lebih baik dari pre-eksperimental desain. Pada kuasi eksperimen juga digunakan karena pada kenyataan sulit mendapatkan kelompok kontrol yang digunakan untuk penelitian. Kemudian penjelasan dari experimental design yang dimana ada random assessment, number of group individuals dan compared number of intervention as number of times the dependent variable dan control typical as. Oke, pada true experiment ini dia menggunakan random assessment, yaitu ada. Kemudian pada kuasi eksperimen dia tidak menggunakan random assessment. Selanjutnya pada faktorial kemungkinan dia menggunakan random assessment, kemudian time series yaitu tidak menggunakan random assessment. Kemudian pada repeat scenarios yaitu tidak menggunakan random assessment, kemudian pada single subject dia juga tidak menggunakan random assessment. Selanjutnya yaitu number of group individuals compared, atau bisa dikatakan atau bisa diartikan sebagai jumlah kelompok atau individu yang dibandingkan. Nah, pada true experiment ini number of grupnya atau jumlah kelompok yang dibandingkan itu atau individu yang dibandingkan itu dia memiliki 2 atau lebih. Kemudian pada kuasi eksperimen pada jumlah kelompok atau individu yang dibandingkan itu dia juga memiliki 2 atau lebih. Kemudian pada faktorial, nah pada faktorial ini dia juga memiliki jumlah kelompok atau individu yang dibandingkan itu 2 atau lebih. Kemudian pada time series yaitu dia memiliki one group atau bisa dikatakan dengan satu grup. Kemudian pada repeated measures pada jumlah kelompok atau individu yang dibandingkan dia itu dia memiliki juga one group atau satu grup. Kemudian dari single subjectnya dia memiliki one individual student at time, yang dimana jumlah kelompok atau individu yang dibandingkan itu dia memiliki satu individu dipelajari pada saat waktu tertentu. Kemudian kita masuk di number of intervention as. Nah, pada true experiment ini yang dimana jumlah interferensi atau campur tangan yang digunakan dia memiliki satu atau lebih tindakan. Kemudian pada kuasi eksperimen dia juga memiliki satu atau lebih tindakan dan faktorial itu yang dimana jumlah interferensi yang digunakan itu dia juga memiliki 2 atau lebih tindakan. Kemudian pada time series yaitu dia memiliki satu atau lebih tindakan. Kemudian repeated measure yaitu dia memiliki 2 atau lebih tindakan. Kemudian pada single subject yang dimana dia memiliki satu atau lebih tindakan.
Selanjutnya kita masuk di number of times the dependent variable measure observer. Nah, di mana bisa kita artikan bahwa berapa kali variabel independen diukur atau diamati. Nah, pada true eksperimen dia menggunakan variabel independen atau yang diukur sebanyak satu kali atau once, di mana kuasi eksperimen juga dia memiliki variabel independennya yaitu once atau satu. Pada faktorialnya dia memiliki satu kali juga, dan time series dia memiliki variabel independen yang diukur yaitu setelah setiap intervensi. Nah, kemudian repeated measure dia memiliki setelah setiap intervensi. Kemudian pada dari single subjeknya dia memiliki multiple points atau bisa dikatakan dengan beberapa poin. Selanjutnya yaitu control typical as, ya di mana pada true eksperimen ini dia menggunakan pretest atau tes awal, matching, blocking, dan covariance. Nah, control typical as atau bisa dikatakan kontrol biasanya digunakan pada kuasi eksperimen. Dia menggunakan tes awal atau pretest, matching, blocking, dan variance. Kemudian pada faktorial dia menggunakan pretest juga, tes awal, matching, blocking, dan covariance. Selanjutnya pada time series dia juga menggunakan kontrol yang biasa digunakan yaitu terdapat grup menjadi kontrolnya itu sendiri. Dan yang kedua dan selanjutnya yaitu repeated measure yaitu covariance, yang dimana covariat, dan kemudian pada single subjeknya individuals become their own control, yang dimana individu menjadi kontrolnya sendiri. Baik, mungkin hanya itulah penjelasan dari saya terkait dari eksperimental design. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.